Jadi, baru-baru ini gue nemu sebuah pembahasan menarik soal minuman teh hijau dari Jepang yang lebih dikenal dengan matcha. Yang dimana baru-baru ini ada sebuah postingan di Instagram yang katanya ada cewek di Amerika yang minum matcha rutin, taunya malah kena anemia dan palpitasi, alias jantung berdebar-debar. Jadi, ceritanya ada seorang wanita di Amerika yang bernama Lynn Chazen, yang merupakan perawat di kota Washington DC, dan diketahui kalau ia ini telah meminum matcha seminggu sekali selama 6 bulan yang merupakan rutinitas mingguannya. Yah, awalnya sih dia ngerasa oke-oke aja, tapi lama-lama kemudian muncul gejala yang membuatnya gampang capek, gampang ngos-ngosan, bahkan jantungnya kayak sering deg-degan, nggak jelas gitulah. Dan setelah ia dicek oleh seorang dokter, diketahuilah apa yang membuat dirinya menjadi tidak enak badan, yang ternyata kadar zat besinya turun atau kekurangan zat besi yang membuat dia terkena anemia. Dan sayangnya semua hal itu diakibatkan oleh minuman matcha yang ia konsumsi selama ini. Dan hasil pemeriksaan tersebut juga sekaligus membuatnya kaget, karena rasa sakit yang ia rasakan selama ini justru diakibatkan oleh minuman yang ia anggap sehat. Jadi, memang diketahui kalau matcha itu punya zat yang namanya tanin, yang dimana zat ini bisa ngikat zat besi dari makanan dan bisa membuat penyerapan zat besi ke tubuh jadi berkurang. Apalagi kalau kebiasaan meminum matcha ini secara terus-terusan, yang tidak diimbangi dengan pola makan yang kurang gizi seimbang, maka sangat tinggi kemungkinannya bisa bikin anemia. Belum lagi, kalau matcha itu sebenarnya sih mengandung kafein yang selayaknya kayak kopi hitam yang juga mempunyai kandungan kafein tinggi yang kalau diminum kebanyakan, tentu saja efeknya bisa bikin jantung berdebar, susah tidur, bahkan bikin anxiety makin parah. Walaupun begitu, bukan berarti matcha itu adalah racun ya. Tapi, ya kalau dikonsumsi secara berlebihan tanpa diimbangi nutrisi lain, ya tentu saja bisa muncul masalah untuk tubuh kita. Dan walaupun begitu, matcha juga punya segudang manfaat loh, seperti antioksidan tinggi, yang bagus buat kulit, bisa bantu fokus, bahkan bisa jadi booster energi kalau lagi lemes. Jadi, intinya sih, semua balik lagi ke dosis dan gaya hidup kita masing-masing gitu. Ya, karena yang berlebihan itu nggak pernah baik. Jadi, kalau mau mengkonsumsi makanan atau minuman, ya secukupnya saja. Nggak usah overdosis sampai harus jadi kebiasaan. Karena yang penting adalah rasa dan nikmatnya bisa kita dapat, kayak gaji kita yang dikit yang juga harus bayar pajak dan cicilan KPR. Yah, gitulah. Jadi, gimana menurut kalian soal hal ini?